Kembali lagi di Midnight Live. Sekarang kita bahas soal bola. Bersama pengamat sepak bola Akmal Marhali. Apa kabar Bung Akmal? Baik dan salam sepak bola. Salam sepak bola. Udah bukan salam olahraga. Biasanya kalau Menpora tuh ya. Betul. Kalau Menpora salam olahraga. Salam olahraga. Ketua Umum PSSI salam sepak bola. Oh, oke. Emangnya situ ketum PSSI ya? Persatuan suami sayang istri. Ya. Wah, mungkin mimpinya pengen jadi ketum PSSI kali. Amin. Amin. Ya. Gimana Bung Akmal melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Bulgaria tadi? Ya, ada istilah kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda, gitu kan. Tapi kita kalah secara terhormat hari ini. Kenapa? Kita kalah lewat penalti. Kemudian melawan tim yang levelnya di atas Indonesia, Bulgaria, punya pengalaman lolos Piala Dunia 7 kali. Kita hanya punya pengalaman berharap lolos Piala Dunia, gitu kan. Artinya mereka juga punya pemain yang sudah cukup matang. Artinya kita dalam proses dengan era baru. Kalau dulu kan STY, selalu tetap yakin. Kemudian kan ada Patrick Stephen Kluivert, PSK, pastikan semua kompak. Sekarang kan John Hedman, JD, jadikan hebat Indonesia. JHI itu ya. Iya. Jadikan hebat Indonesia. Oke. Berapa lama mikirin singkatan-singkatannya? Mas Akmal. Oke, kalau bisa kasih nilai buat timnas Indonesia dari 2 laga ini, skala 1 sampai 10 berapa nilai Indonesia? Ya, kalau kita nilai tinggi-tinggi, Indonesia selalu kalau dipuji itu jatuh gitu kan. Ya kita kasih yang rata-rata ya 7 gitu kan. 7? Iya, kenapa? Karena kita belum bisa menilai dari 2 pertandingan. John Hedman kan hanya menyiapkan tim ini 3 hari gitu kan. Kemudian lawan yang dihadapi juga berbeda. Saint Kitts and Nevis peringkatnya jauh, 152, kita 121 gitu kan. Artinya ada selisih 23 rankingnya. Wajar kalau kita bisa menang 4-0 gitu. Kalau ingat Saint Kitts Nevis kan kita selalu ingat Ket Kayamba yang pernah main di Indonesia. Dan itu adalah top scorer sepanjang sejarah Kitts and Nevis itu gitu kan. Pemain yang pernah main di Indonesia. Tapi kalau Bulgaria kan rankingnya 87. Artinya ada sekitar 40 level selisihnya ya di antara kita. Artinya ini juga bisa, tapi ini adalah momen yang bagus. Kenapa? Kita melawan tim yang lemah, kemudian kita melawan tim yang kuat. Jarang-jarang Indonesia melawan tim Eropa kan. Biasanya kita kan langganan lawan Timor Leste, Brunei Darussalam, Kamboja. Sekarang dengan FIFA Series kita bisa mengukur kekuatan. Tapi menurut saya John Hedman menarik yang John Hedman katakan bahwa saya ingin memulai hidup baru di tim nasional Indonesia. Mengambil yang baik dari era Sintayong, kemudian juga mengambil yang baik dari Kluivert dengan 3 sistem yang dibentuk saat ini. Kerja keras, bermain dengan seni, dan kemudian kekeluargaan. Kita harus siap jatuh bangun. Gitu. Jatuh bangun kan untuk kemudian membangun. Artinya kita siap menang, harus siap kalah. Dari 2 pertandingan ini saya melihat bahwa ada beberapa hal yang harus dibenahi dari tim nasional Indonesia. Lini depan misalnya. Melawan Bulgaria kita punya 6 peluang tapi cuma 1 yang on target. Walaupun kita bicara ball position kita unggul dari Bulgaria. Bulgaria hanya 29%, kita 71%. Penguasaan bola bahkan kita unggul dari Bulgaria. Kita 627 dengan 598 yang sukses operannya, sementara Bulgaria hanya 289 dengan 206 yang sukses. Artinya secara permainan kita tidak kalah dari Bulgaria. Namun dari sisi hasil itu yang kemudian berbicara berbeda, pengalaman. Dan saya melihat di pertandingan ini ada 2 pemain menurut saya yang mendapat catatan, Ramadan Sananta. Ya kan sebagai striker 2 kali bermain tidak bisa mempertontonkan permainan terbaik. Dan di pertandingan melawan Bulgaria saya melihat justru Kevin Dix yang kita harapkan bisa menjadi motor permainan dengan main di Mönchengladbach gitu di Bundesliga, tapi 2 kali melakukan kesalahan fatal. Yang pertama adalah penalti dibuat oleh Kevin Dix yang melakukan pelanggaran, kemudian dieksekusi dengan baik oleh Marin Petrov. Kemudian yang kedua, di babak kedua Kevin Dix melakukan ball pass yang hampir saja menjadi blunder. Itu pemain hebat. Artinya apa? Kita punya pemain ada selain Kevin Dix ada Calvin Verdong yang bermain juga di klub Prancis Lille, ada Jay Iches, pemain-pemain yang matang, ada kemudian Emil Audero juga, tapi pemain yang matang
itu belum kemudian bisa menjadi satu kekuatan karena ramuannya berbeda. Gitu. Jadi sekarang masih dalam fase adaptasi antara eranya Sintayong, kemudian eranya Kluivert dengan eranya John Hedman. Oke, kalau nilai untuk John Hedman sendiri dari skala 1 sampai 10? Kalau retorikanya bagus. Ya, retorika? Kan? Iya, artinya dia menyampaikan pesan-pesannya, tidak ada pesan-pesan yang seperti Kluivert kan, gitu kan. Kluivert yang kontroversial. Dia justru menyampaikan pesan-pesan yang membuat kita melihat dirinya adalah pelatih yang sangat cerdas. Apalagi dia kan doktor ini, gitu kan, seorang doktor. Retorikanya bagus, dia datang, dia katakan bahwa saya pelatih yang tidak anti kritik, gitu kan. Kritik adalah kemuliaan. Ya kan bahasa-bahasa yang bagus disampaikan sampai yang kemudian dikatakan bahwa ini eranya kita membangun bersama-sama. Kita harus siap jatuh dan bangun bersama-sama. Bahkan dia membela ketika Ramadan Sananta di partai pertama tidak bisa banyak melakukan kesalahan, dia bela anak buahnya dengan cara yang meyakinkan. Artinya secara penampilan, pencitraannya istilahnya, John Hedman sudah cukup bagus gitu kan. Dia bisa mengambil sisi positif dari Sintayong, dia juga tidak mengambil sisi negatif dari Patrick Kluivert. Oke, maksudnya Patrick Kluivert nggak ada sisi positifnya gitu? Iya, artinya gini, kalau orang bicara gini, tadi misalnya di lapangan John Hedman, dia sepanjang 2 kali 45 menit kan bergerak terus itu kan. Berbeda dengan Kluivert yang duduk. Ya kan? Gitu ya? Dan itu kan pencitraan, wah ini kerja ini dia gitu kan. Kalau yang kemarin duduk aja, ini nggak kerja ini ya. Mengamati gerak-gerik juga ternyata Bung Akmal. Jadi nilainya berapa John Hedman dari skala 1 sampai 10? Ya saya tetap mengatakan 7. 7 juga? 7 juga, jadi permainan masih 7. Penampilan John Hedman sebagai pelatih 7 ada kemungkinan naik. Kita kan harapan kita John Hedman bisa mengcopy paste apa yang dia lakukannya di Kanada. Dia kan membawa Kanada lolos Piala Dunia gitu kan. Tapi kan ini tidak bisa jadi ukuran laga uji coba yang dilakukan saat ini. Tapi setidaknya di partai pertama melawan Saint Kitts Nevis, John Hedman setidaknya lebih baik dari Luis Milla, lebih baik dari Sintayong, dan lebih baik dari Patrick Kluivert. Yang dalam partai debut mereka tiga-tiganya ini kalah. Luis Milla kalah 3-0 dari Myanmar. Kemudian Sintayong kalah 2-3 dari Afghanistan. Kluivert kalah 1-5 dari Australia. John Hedman bisa menang 4-0 lawan Saint Kitts. Walaupun sekali lagi ininya ukurannya berbeda ya. Momennya juga berbeda. Yang Anda lihat debutnya? Debutnya sudah lebih baik. Ya moga-moga hasilnya lebih baik. Tapi bagaimanapun pasti pelatih baru akan dibanding-bandingkan dengan pejabat lama. Pasti itu. Dengan pejabat lama? Iya, misalnya dengan Sintayong, dengan prestasinya. Kan masih nanti akan dibanding-bandingkan itu. Tapi sekarang belum bisa membandingkan itu karena belum ada event yang kemudian dijadikan tolok ukur. Nah, tantangan terbesar John Hedman ini ada nanti di Piala AFF. Ya kan, pada bulan Juli. Sekarang baru meletakkan pondasi dasar. Ya kan, nanti nawacitanya salah satunya adalah Piala AFF. Kalau bisa membawa Indonesia juara Piala AFF, maka dia lebih hebat dari pelatih-pelatih sebelumnya. Sintayong hanya runner up. Ya kan, kemudian Luis Milla tidak memberikan prestasi di Piala AFF. Kita hanya 6 kali kalah, padahal itu adalah kawan-kawan bilang ini Piala AFF kan Piala Ciki gitu. Ya kan, tapi Piala Ciki aja kita belum bisa dapat. Kita sudah mimpi Piala Dunia. Jadi tantangan terberat John Hedman nanti turbulensinya ada ketika Piala AFF Juli nanti. Kenapa? Tidak ada kemudian alasan yang bisa membuat tim nasional kita gagal. Kalau kemarin-kemarin kan Piala AFF karena bukan event FIFA, maka pemain-pemain terbaik kita dari Eropa tidak bisa main kan. Ya, tapi sekarang Piala AFF digelar bulan Juli ketika kompetisi libur. Artinya semua pemain terbaik yang ada saat ini, pemain diaspora, itu bisa dimainkan di situ. Dan saya katakan Piala Dunia Indonesia saat ini ya baru Piala AFF. Kalau bisa juara Piala AFF, Indonesia udah juara Piala Dunia. Baru kemudian berpikir Piala Asia, baru kemudian Piala Dunia 2030. Oke, pelajaran berharga seperti apa yang bisa diambil timnas Indonesia di ajang FIFA Series kali ini? Yang pertama bahwa kita sudah bisa bermain dalam sebuah tim dengan sangat baik walaupun persiapan mepet. Artinya John Hedman sudah bisa memberikan atau menyampaikan apa yang dia inginkan, strategi yang diinginkan kan berbeda. John Hedman pakai 3-4-3 gitu kan. Sintayong pakai 5-4-1. Ke Kluivert pakai 4-3-3, kan polanya berbeda dan dia sudah bisa menerapkan itu kepada pemain yang baru bertemu tidak lama gitu. Yang kedua
kita bisa belajar bahwa permainan kita cukup bagus melawan Bulgaria walaupun hasilnya kalah gitu kan. Kita banyak punya peluang, kita punya banyak kesempatan. Tapi ada PR-PR yang juga harus dibenahi. Lini belakang ternyata belum begitu solid gitu kan. Duet ketika terjadi perubahan kan tadi pertandingan melawan Bulgaria ada 5 perubahan yang terjadi kan. Posisi kiper Martin Paes diganti dengan Emil Audero. Kemudian Elkan Bagot diganti oleh Justin Hubner. Posisi bek kiri Donitri Pamungkas diganti Nathan Choaon. Gelandang bertahan Jordi Amat digantikan Pelupesi. Kemudian di lini serang Beckham tidak dimainkan gitu kan, tapi Ragnar Oratmangun yang dimainkan pertama. Momen di mana John Hedman masih mencari formula terbaik untuk mewujudkan tim impian yang dia inginkan. Oke, misalnya nih lu jadi ketum PSSI, Ya. apa yang lu bikin buat timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia? Ya yang pasti kompetisinya harus dibenahi dulu. Karena kompetisi yang sehat dan pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat akan melahirkan tim nasional yang kuat. Kalau pembinaannya tidak berjalan efektif, nggak akan mungkin kita bisa melahirkan pemain-pemain muda potensial. Kalau kompetisinya tidak sehat, bagaimana kita mau mendapatkan tim nasional yang kuat? Artinya 2 ini yang penting. Jadi kalau sekarang kan sepak bola kita kan untuk masuk timnas jalurnya hanya 2. Ya kan? Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Nggak ada jalur zonasi gitu. Iya, beda. Sekolah itu. Iya. Ini lucu juga lama-lama. Lama-lama gue jadiin co-host nih di sini. Harapannya deh untuk timnas Indonesia ke depan dan kontrak John Hedman ini kan 2 tahun ya? Betul. Apa yang harus bisa dilakukan oleh John Hedman selama 2 tahun ini? Ya, ada target yang dicanangkan oleh PSSI. Salah satu target yang diinginkan adalah juara Piala AFF. Yang kedua adalah setidaknya bisa lolos 8 besar Piala Asia pada 2027. Itu target yang dicanangkan oleh John Hedman. Kalau itu bisa dilakukan oleh John Hedman, bukan mustahil kontraknya diperpanjang pada 2027. Dan kemudian target berikutnya adalah Piala Dunia. Jadi kalau kita naik tangga gitu kan, kita tuh tidak bisa melompat, naik tangga harus satu. Kalau kita melompat dari tangga pertama kemudian naik ke tangga keempat, kalau jatuh kan sakitnya itu di sini gitu kan. Nah itu yang kemudian harus menjadi pemikiran atau juga menjadi pertimbangan para penggemar sepak bola Indonesia. Kalau kita mau berprestasi maka prosesnya harus dilalui gitu kan. Tidak bisa kita prestasi melompat di kawasan regional belum bisa juara tiba-tiba mimpi Piala Dunia gitu kan. Nah yang kedua, moga-moga John Hedman punya hoki di tim nasional Indonesia. Hoki itu penting loh. Oh gitu? Iya kan, pelatih hebat kalau nggak hokinya nggak bagus, Iya, kan iya. bisa juga nggak berhasil. Gitu. Kan John Hedman hanya hoki. Iya, jadikan hoki. Kita udah punya hoki Caraka. Iya benar. Wah, thank you nih Bang Akmal, Bung Akmal, Mas Akmal. Wah pokoknya sehat selalu ya. Siap. Bung Akmal, kita akan kawal terus timnas Indonesia agar timnas Indonesia juga semakin konsisten ke depan di bawah John Hedman. Dan yang penting juga timnas Indonesia semakin sukses di ajang-ajang berikutnya. Terima kasih Bung Akmal sudah bergabung di Midnight Live. Kita kasih tepuk tangan. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.